kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa mempertemukan kita kali ini. Sholawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Bapak Guru yang berkenan hadir pada pertemuan kali ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini adalah tugas saya sebagai CGP, yaitu adalah menerapkan aksi nyata dari budaya positif ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimaknya dan mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya di sekolah kita. Sudah siap Bapak Ibu Guru? Siap. Baik. Langsung saja di sini saya sudah memberikan ada tampilan. Di sini ada budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Nah, di sini dari tujuannya saya di sini akan menyampaikan pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Jadi ada beberapa konsep, nanti ada 6 konsep yang akan disampaikan di sini. Kemudian menyampaikan pengalaman saya juga dalam menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan pada pertemuan sebelumnya kepada siswa. Latar belakangnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menunjang perannya dalam memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada konsep inti budaya positif yang saya sampaikan. Di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan juga segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif ini mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya tentang disiplin. Disiplin ini mungkin bisa berarti tanggung jawab, di mana tidak hanya siswa tapi juga Bapak Ibu guru itu akan menanamkan motivasi murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian ada pun motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu apakah pernah mengalami ini atau tidak? Yang pertama ada posisi penghukum. Di sini biasanya guru ada contoh perkataannya itu patuhi aturan saya atau awas. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah seperti ini? Nah, ya. Mungkin juga Bapak Ibu pernah ada di posisi di mana pembuat merasa bersalah. Misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalkan kalau ada anak yang berbuat tidak baik. Pernah Bapak Ibu berkata seperti itu? Oke. Kemudian ada juga posisi guru yang bertindak sebagai teman. Biasanya lebih dekat ke siswa, ya. Bicaranya tuh seperti ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi membantu karena kita menganggap siswa itu adalah teman. Kemudian ada posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi lebih ke apa ya? Kita hanya menanyakan kamu ini benar atau salah, seperti itu. Jadi hanya menanyakan. Sedangkan dari 5 posisi kontrol ini ada posisi manajer, di mana posisi manajer ini adalah posisi yang posisi ideal, yaitu biasanya di perkataannya itu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Posisi manajer ini mungkin adalah posisi ideal sebagai posisi guru, di mana guru itu tidak bertindak sebagai penghukum, tidak bertindak sebagai merasa
permasalahannya, kemudian dia juga diminta untuk bertanggung jawab atas permasalahan yang telah dia buat. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini mungkin yang baiknya diterapkan, bisa kita terapkan nih mulai hari Senin nanti, khususnya kepada Bapak Ibu wali kelas, di mana keyakinan kelas ini mungkin kita dengarnya itu peraturan kelas, sering dengarnya peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru dan juga murid. Jadi tidak hanya guru yang memberikan peraturan-peraturan, tapi kita juga meminta murid untuk memberikan peraturan. Jadi kesepakatan apa yang bisa diterapkan di sekolah, dan di mana misalkan mereka nanti melanggar peraturan, kita mengingatkannya lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat pada awal pertemuan di kelas. Kemudian selanjutnya setelah keyakinan kelas ada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini yang pernah saya lakukan, saya terapkan kepada siswa, di mana di sini restitusi sendiri adakah dari Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi Ya, dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. ya betul sekali. Jadi memang restitusi ini berbeda dengan hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu memberikan efek jerak ibaratnya kepada siswa. Kemudian kalau penghargaan lebih memberikan pujian. Kalau restitusi ini adalah di mana kegiatannya tuh ideal ya, pemecahan masalah ideal, di mana siswa itu diciptakan kondisinya untuk memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang kembali. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu ke siswa. Biasanya ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat yang bisa dikatakan biasanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mungkin kalau ada anak yang bermasalah, kita coba meredam dulu biar dia nggak merasa takut, malu atau marah. Jadi kita redam dengan perkataan seperti ini dulu. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kalimat yang bisa dikatakannya diantaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita menggali alasan siswa tersebut kenapa melakukan hal yang melanggar. Jadi di sini kita mungkin perkataannya itu bisa bertanya ataupun memberikan pernyataan. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya agar muncul motivasi dari dalam diri murid untuk berpindah menjadi orang yang dia inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Pertanyaan yang dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, otomatis itu adalah pedoman, di mana kalau siswa ada yang melanggar, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi dibalikan, tadi yang pertama itu sudah distabilkan identitasnya, yang kedua adalah memvalidasi tindakannya, yang ketiga baru kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, ini bisa keyakinan kelas ini bisa kita buat tidak hanya di kelas, tapi bisa juga di rumah. Kalau misalkan ada keyakinan kelas, itu nanti jadi keyakinan sekolah, yaitu dari gabungan dari keyakinan kelas yang ada di setiap sekolah. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Jadi itu dimana yang pertama itu adalah Putri datang terlambat ke sekolah. Yang keduanya itu ada
menggali dulu permasalahannya di mana, kemudian mereka juga bisa mencari solusinya sendiri. Jadi solusinya itu bukan dari guru, tapi guru hanya memancing saja gitu, memberikan pertanyaan pemantik. Kesimpulannya, hal yang terpenting dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah adalah kolaborasi seluruh warga sekolah dan didukung oleh orang tua murid agar menjadi pembiasaan yang baik untuk dilakukan baik di sekolah maupun di